Oke, kita akan bahas dari unsur-unsur cuacanya dulu nih. Yang pertama dia ada suhu udara. Nah, kalau suhu udara pasti alatnya jelas, termometer. Nah, kalau di sekolah-sekolah biasa kan cuma dijelasin termometer doang nih. Kalau di KSN Geografi maupun Kebumian, enggak. Dia ada termometer bola kering dan termometer bola basah yang dinyatakan dalam gambar di bawah ini nih. Sama termometer maksimum dan minimum. Nah, di Kebumian biasanya tanyain, kenapa kok termometer ini harus dibuat di atas tanah, nah, kan tanah nih. Nah, ini papannya. Nah, ini termometernya nih. Nah, ini taruh sini. Kenapa nggak dibuat di tanah aja sini nih? Gitu. Itu analisis yang tipe-tipe Kebumian. Dan wajib banget kalian tahu nih, soalnya apa? Nggak sembarangan. Dan kalau kalian mau masuk yang IPA, nanti mau masuk STMKG, nah, ini salah satu basic dasar kalian di KSN Geografi. Kalau STMKG itu lulusnya nanti kalian jadi PNS, enak banget ya tuh. Udah belajar, udah jadi PNS, ngulik-nguliknya di geografi semua. Tapi dia ada syaratnya, minusnya itu nggak boleh lebih dari 2, 4 atau berapa gitu. Dan tinggi badannya laki-laki itu minimal 100. Nah, tadi putus-putus ya. Tinggi badannya itu minimal laki-laki 165 sama wanita itu 155. Karena apa? Untuk ngukur dari alat meteorologinya ini. Makanya kan kalau tingginya 155 atau 165 kan enak nih ngukurnya. Nah, tuh makanya di geografi itu penting banget untuk mempelajari yang seperti ini nih. Tuh, dan satuannya jelas ada Fahrenheit dan satu lagi Kelvin ya. Biasanya perbedaannya adalah Fahrenheit itu biasanya dipakai orang-orang Eropa. Nah, kalau Celsius itu biasanya Asia. Ini sebenarnya basic dasar aja sih. Tuh. Next, kalau dia berikutnya dia ada tekanan udara. Biasanya dia perhatikan, nah, dia pergerakannya dia akan diukur dengan alat yang namanya barometer dengan satuannya milibar. Nah, ingat satuan dari tekanan udara itu milibar. Maka ada beda-beda. Nanti satuan kecepatan angin dinyatakan dalam knots. Knots itu berapa mil? Nanti ada cara ngitungnya juga. Nah, biasanya Kebumian tipe-tipenya seperti itu. Nah, kita belajar di sini. Dimana kalau tekanan itu selalu bergerak ke daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Dan efeknya ini dia akan ada angin di wilayah tersebut. Oke, kalau kita lihat, nah ini yang cukup penting juga nih, kelembaban udara. Oke, jadi kalau kalian yang belum nyatet, nanti saya nyatet di sini nih. Nah, dia kan pasti bergerak tuh. Oke, udaranya pasti akan bergerak. Dan abis ini kita bahas kelembaban udara. Kelembaban udara itu adalah banyaknya uap air yang terkandung di atmosfer. Uap airnya di sini nih. Nah, fungsi dari kelembaban udara ini adalah sebagai jendela atmosfer. Kalau jendela rumah kalian kan mengatur keluar masuknya udara. Nah, di di atmosfer fungsinya itu ada di kelembaban udara. Di mana dia ada kelembaban relatif RH, di mana massa uap air yang ada di atmosfer dibagi massa uap air jenuh dikali 100. Ini ada di Kebumian nih biasanya ngitung-ngitung kayak gini nih. Dan kita lihat adanya proses pemanasan dan pendinginan di atmosfer menyebabkan uap air selalu berubah-ubah baik jumlah dan bentuknya. Gas, cair, dan padat. Ini efek dari proses pemanasan dan pendinginannya. Makanya kelembaban udara itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ada hubungannya. Gitu. Atau
suhu. Ini pemicu utama dari kelembaban udara. Semakin tinggi temperatur, semakin besar daya tampung udara terhadap uap air. Yang akhirnya pada suhu dan tekanan tertentu akan mencapai kondisi jenuh. Jenuh itu udah, ya namanya kita jenuh. Ini kalian belum jenuh kan ya belajarnya ya? Mentang-mentang kakak nyebut jenuh, kalian mulai jenuh lagi nih. Nggak jenuh kan? Walaupun hari ini kita mengulik materi-materi yang berat, sabar. Bentar lagi selesai, istirahat, makan yang banyak. Kakak tahu kalian udah mulai pusing nih kalian nih. Pusing nggak hari ini? Enakan fisik apa sosial? Yang geografi? Yang geografi kan udah sering ketemu kakak nih. Enakan fisik apa sosial? Ya. Yuk terus di kolom komentar. Pusing nggak nih hari ini nih? Yang kebumian baru pertama ketemu kakak ya. Kalau kebumian sering-sering ketemu kakak, wah, bisa gumoh kalian kalau ada soal hitung-hitungan gitu kan. Gimana anak-anak geografi? Enakan materi fisik apa materi sosial? Ya. Salah. Sebagai dasar juga. Nah, makanya kakak tanya ini, enakan sosial. Enakan sosial ya? Aduh. Sosial. Nah, ini yang wajib kalian tahu. Sambil kita bahas nih, ini ada contoh soalnya nih. Nah, ini nanti soalnya seperti ini. Yang wajib kalian tahu nih ya, kalian kan udah tahu materi-materinya nih. Nah, tips dari kakak, ketika kalian nanti ngerjain di KSN kota, kalian kerjakan materi yang benar-benar kalian kuat dulu. Misalnya kalian kuat pertama materi demografi. Kerjain demografi pertama. Soalnya nanti ada bagiannya, oh demografi, terus ada oceanografi, ada geografi kota. Kalian udah mulai bisa metain. Saya kuatnya di mana, Kak? Kuatnya di demografi, kuatnya di geografi kota, terus geografi pertanian, sama pewilayahan. Ini yang sosial dulu ya. Sama manajemen bencana. Jangan sampai kalian ngerjain yang paling susah dulu. Jangan sampai. Ini kalau kebumian nanti berlaku juga ya. Misalnya kalian kuat di geomorfologi. Ini yang fisik misalnya. Geologi. Geomorfologi. Terus oceanografi. Nah, geologi, geomorfologi, oceanografi, medclim. Semisal kalian nggak kuat di geomorfologi, jangan sekali-kali ngerjain pertama. Ini kalau bisa taruh terakhir. Nah, ini strategi nih. Kalau kalian memang lemah banget di pengetahuan umum, jangan dikerjain. Tapi kalau kalian kuat, itu lumbung poin kalian. Lumbung poin banget di kalian. Makanya udah bisa nih kalian metain. Makanya kemarin kita belajar sosial dulu. Nanti kita hari ini sampai minggu depan kita belajar fisik. Supaya kalian nanti bisa metain semua. Ketika kalian udah bisa metain, kakak kasih 100 soal pure. Tuh, 100 soal pure yang materinya mencakup semua ini. Gitu. Untuk yang kebumian ya kakak akan tetap kasih juga kebumian. Kerjain dulu yang kalian bener-bener bisa. Misalnya nih si Winda, si Anfa, dia kuat banget di materi geologi. Geologi dulu. Jangan sentuh mineralogi. Kalau misalnya yang kebumian mineralogi itu sulit banget, jangan disentuh. Karena ada apa? Ada sistem min plus. Kalau kalian udah pusing duluan nih, udah pusing duluan, udah yakin banyak minus, ngedon mental kalian. Untuk yang mengerjakan soal-soal mudah bakalan ke-trigger. Itulah tips dari kakak. Jangan sampai kalian sok-sokan kayak, aku mau ngerjain yang semuanya tak kerjain, tak babat habis gitu. Zong kalian. Ini masalahnya olimpiade, pakai strategi. Yang paling pinter strateginya dan paling pinter menguasai materinya itu yang menang. Gitu.
Bisa dipahami sejauh ini? Dipahami nggak nih? Udah mulai petain ya kekuatan kalian. Ya, mulai petain dari sekarang. Yang kebumian juga petain. Nggak kuat astronomi, kerjanya di terakhir. Yang geografi, semisal kalian geografi fisiknya belum kuat, kerjanya di terakhir. Kerjain dulu yang poin-poin penting kalian, biar mental kalian kebangun. Ini permasalahan mental soalnya. Petarung banget di sini. Gitu. Oke, habis ini boleh kalian catat dulu. Nah, ini penting nih, catat sambil rumus-rumusnya. Gitu. Kamu izin ke toilet dulu bentar. Ini udah kerekam. Udah aman. Aman.
Oke, udah semua ya. Ini, muka kakak masih kelihatan nggak sih? Bentar. Nah, next kalau udah nah, kita bahas angin nih. Tadi kita udah bahas tekanan udara. Pasti kita basicnya angin. Nah, ini yang wajib kalian ketahui nih. Jadi ada di dunia ini, nah ini kan pola pergerakan anginnya, skala sinoptik nih. Nah, ini pola pergerakannya. Pasti dia selalu akan bergerak dari tekanan udara rendah, tekanan udara tinggi ke rendah. Dimana nanti angin ini ada angin tetap, angin musim. Nah, kalau angin tetap berarti dia ada angin pasat, antipasat, angin darat, angin laut. Maksudnya gimana? Dia yang selalu bergerak tetap, nggak berubah-ubah. Kalau musim jelas angin monsun, makanya dia pergerakannya monsunal, musiman. Ingat, angin tetap itu ada pasat, antipasat, darat, sama laut. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail besok. Dan ketika skala untuk menyatakan kekuatan angin itu ada skala Biforth. Itu. Di mana tiap satu knots, ini yang ditandai banget ya di kebumian, itu 1,5 mil dan atau 1,8 kilometer. Nanti yang kebumian biasanya jarak antara wilayah ini ke sini kekuatan anginnya itu ada pada 150 knots. Di soal ditanyain berapakah persatuan ini dalam kilometer atau per mil, kalian udah tahu, udah bisa ngitungnya, makanya basic hitungannya, makanya anak kebumian itu anak IPA supaya basic hitungannya itu udah kuat. Ini yang wajib kalian ketahui, di mana 1,9 ini ya.
1,9. Gitu. Makanya penting banget kakak diharapkan di sini kan bisa ngitung, bisa nganalisis ya, bisa semuanya sih sebenarnya. Anak-anak pilihan itu. Yang kebumian belum kakak tanya ini, yang kebumian. Kalian ini dari hati atau memang pilihan guru nih yang kebumian nih? Ayo, belum kakak tanya ini. Nah, ini masuk Olimpiade Geografi itu pilihan hati atau pilihan guru nih? Ayo. Ayo, jawab jujur ya. Jawab jujur. Ayo, anak kebumian nih, yang anak kebumian nih, siapa aja nih tadi nih? Nah, itu masuk Olimpiade Kebumian itu pilihan hati atau pilihan guru? Ayo. Ya kan harus dari hati banget nih belajarnya. Jangan kan setengah-setengah kayak, wah habis ini habis belajarin Kak Wisnu lupa gitu. Besok aja lah tak ulik-ulik gitu. Susah kalian kalau kayak gitu mau menang. Kalau bisa kalian habis belajar latihan soal. Nanti di apa ya? Di bulan Januari ada tryout Olimpiade, nah kalian ikut tuh, nanti akan kakak share ke Pak Andre, nanti biar Pak Andre yang nge-share ke guru kalian. Itu wajib banget kalian ikuti. Biar kalian tahu, kalian lawan anak-anak seluruh Indonesia, kalian dapat peringkat berapa gitu. Ntar. FS Freshman-nya itu nanti kakak akan kirim ke Pak Andre coba ya nanti. Kayaknya bentar, Januari ini ada loh. Freshman. Iya, di sini. Ntar ada tanggal berapa ya, ntar kakak cek dulu ya. Tanggal 11 Desember besok ada tryout geografi sama kebumian. Kalian nanti bisa ikutin nih. Akan kakak share ke Pak Andre, terus pendaftaran OSTN udah ditutup. Waduh, pendaftaran OSTN udah ditutup kemarin. Ini tanggal 3 bukan? Nah, ini masih ada nih pendaftaran OSTN nih. Nanti akan kakak kirim ke Pak Andri, kalian ikut juga nih, ada tryout Olimpiade Kebumian sama Geografi nih. Nah, kalian nanti kakak share Pak Andri sama nanti, nah dua itu. Nanti akan kakak share ke Pak Andri, kalian wajib ikut ya. Nanti syaratnya cuma enak, cuma nge-follow akun itu, nge-share ke grup kalian. Nanti kalian buat akun, nah itu. Nanti kalian bisa ikut. Kalian lihat nih nanti peringkat kalian, peringkat 1 kah, peringkat 2 kah, nanti kalian lihat lawan-lawan kalian dari seluruh Indonesia. Sebelum kalian mencapai Olimpiade yang sesungguhnya. Itu pesan dari kakak. Nanti kakak kirim ke Pak Andri, nanti kalian harus daftar. Wajib pokoknya ikut. Biar kalian tahu ngupgrade diri kalian. Gitu. Dan ngerjainnya pun sesuai dengan yang kakak tunjukin tadi strateginya. Yang paling bisa dulu yang dikerjain. Itu aja pesan dari kakak. Ini udah mau jam 1. Udah mau jam 1 ya? Apa? Oke, kita akhiri penutupan hari ini. Selamat beristirahat. Happy weekend. Kakak akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan dengan materi yang masih meteorologi dan klimatologi.